Oke, selamat malam semuanya. Selamat Selamat pagi, malam, selamat malam, Mam. malam bro. Jadi, gue kemarin habis nonton film, Apa tuh? ya kan, Ah, tentang Hamilton. Ya kebetulan gue sama elu kan yang sudah lebih apa ya, lebih terbiasa lah sama dunia-dunia apa teater musikal gitu ya. Udah Hamilton tuh film teater musikal gitu Ya, ya. drama drama Ah, musikal, bukan drama musikal, ya. Teater musikal. Apa sih bedanya tuh drama sama teater? sama aja. Sama aja ya, teater ya, Teater teater. tuh lebih ke, ya koreksi kalau gua salah ya, Ah, lebih ke di atas panggung ya. Drama tuh ya bisa aja kan di mana-mana. oh, Drama segala macam. Tapi ya, kalau teater emang pure hmm, di atas panggung dan emang dipertunjukkan untuk entertainment gitu. Tunjukkan. untuk entertainment ya, Hmm, lagi-lagi ya. hmm. Sini nikmat ya kita bisa merokok ya kan, sambil minum. Nah, kemarin gue nonton Hamilton itu mau, Nah, itu yang gue lihat hmm. ya, gue emes banget gitu loh. Selain dari setting panggungnya yang oke banget, terus Nah, dari ceritanya yang oke banget ya, mungkin teman-teman di sini udah pernah nonton atau mungkin belum pernah nonton atau mau nonton, itu film gue saranin banget untuk ditonton sih. Jadi drama musikal itu, koreksi kalau gue salah, gue lupa di nggak ngerti di mana tepatnya lah ya. nah, Jadi itu menjelaskan tentang the founding fathernya Amerika sendiri, oke. namanya si Alexander Hamilton Nah, gitu loh. Nah, dari situ gue sangat melihat apa ya, big value-nya. Jadi nggak seolah-olah cuma kayak cuannya, nggak cuma dari bisnisnya doang. Kalau ngomong bisnis, kalau kita ngomong teater musikal di luar negeri, gue yakin sih oke banget. Tapi gue ah, nggak ngerti di Indonesia ya. ya, Ntar gue mau nanya-nanya nih sekalian, karena gue udah nonton dua kali. Pertama gue sendiri, dua kali sama cewek gue, satu lagi sama bokap, tiga kali gue nonton, nggak pernah bosan. itu pas lu nonton pertama, kedua itu berapa lama habis itu lu nungguin Eh, pacar lu? cewek gue dulu nonton, Oke. cewek gue dulu nonton, dia ngasih tau gue. Nah, Cewek gue sampai tengah jalan, gue nonton, nah, saking gue keponya gue bablasin sampai habis kan. berapa lama dulu sih? 2,5 jam nggak salah, Hmm. 2,5 jam itu. Nggak ngerti gue, begitu pas opening aja gue kayak anjing, gila gitu loh. Hmm. Satu sisi karena gue suka musik tapi bukan orang musik banget Hmm. gitu loh. Menurut gue, oh ini aransemennya ya, karena original soundtrack ya, Ah, ah, itu menurut gue jenius banget orangnya gitu loh. ah. Dan ternyata si yang pemeran Hamilton itu yang buat, setahu gua ya, koreksi kalau gua salah juga, yang buat musiknya kebanyakan dia rata-rata. Ah, Gua nggak ngerti tentang teksnya, gua nggak ngerti tentang naskahnya, gue kurang paham. ah. Nah, menurut gua orangnya jenius banget gitu. Buat musik aja ya, ambilkan bulan bu ibu sut aja kayaknya tuh butuh apa ya, butuh ilmu yang, bukan maksudnya gue jelekin ini ya ibu Iya, sut ya, cuma maksud. maksudnya itu bagus, beliau bagus. Hmm. Cuma butuh itu apa lah namanya, eh, ya kejeniusan itu loh ya, Iya. tentang komposisi lagu sebagainya Ah, itu. Apalagi buat yang sampai orkes yang grande dan original soundtrack yang benar-benar lu harus masukin ada narasi di sana ah. gitu loh. Gue mes di situ, satu sisi. Kedua, yang kedua setup panggung, lightning Oke. segala macam oke. Yang ketiga koreografer sambil nyanyi lagu apa namanya, suaranya gak goyang. Itu gua Oh. anjing gitu loh, sampai uh kayak Agnes Monica gitu kan. Gua mes banget itu, Hmm. dia sampai jingkrak jingkrak gitu kan, suara nggak goyang. Ah. Terus kemarin lo nunjukin Nasar itu kan ya, how Hmm. to become Nasar. Itu yang ada di YouTube. Ini Itu juga kaget gue ternyata, sampai manjat-manjat dia juga nggak goyang suaranya. di rigging ya. Bridging. Gue juga heran tuh. Nah, itu kan Bisa gitu Nasar nyanyi nggak fals sambil naik rigging. Tiduran juga ceritanya ada tuh. Tiduran. tiduran Ah, nggak goyang suaranya. nggak goyang suaranya. Itu susah, Ah, karena sebagai apa ya, gue suka nyanyi, penyanyi kamar mandi, ya ambil mandi ambil guyur aja goyang kadang suaranya gitu loh. ah, Itu butuh teknik yang sangat bagus gitu kan.
apalagi ini. Dan gue kagetnya di Hamilton itu satu tiket katanya $300. Gue nggak tahu tuh, gue kaget yang lu bilang itu ada kelas kelasnya sendiri. Gue nggak ngerti itu kelas yang mana ya, cuma katanya selalu sold out gitu loh. Katanya cewek gue gitu loh ya, dia dapat info dari ya infonya dia macam-macam lah, banyak gitu. Nah itu yang bikin gue emes gitu loh. Tapi yang gue lihat dari sisi satu sisi ya, mungkin teman-teman yang udah pernah nonton mungkin ngeliat juga kali ya, value-nya tuh gede banget gitu loh. Kenapa? Menurut gua itu sebelum lu belajar PPKN tentang pembagian MK, MA yang segala macam lainnya, gua terus terang gua nggak suka politik gitu. Gua orang yang cukup anti sama politik gitu kan. Cuma ketika nonton ini gua emes gitu loh, karena menurut gua pelajaran bangsa dan negara kayak di Indonesia PPKN kali ya, itu dasarnya itu menurut gue ya itu dulu tentang si founding father itu. Ya, kalau Pertanyaannya cuma satu, soalnya kenapa si founding father itu rela berjuang buat memerdekakan, itu yang gue ngeliatnya di situ. dan lu dapat Dan gua dari ceritanya itu ya. Bukan cuma itu, intinya gue sedikit dapat karena gue WNI asli ya, darah gue merah putih. Masa darah lu merah putih? Kan ada di sel darah merah. Iya benar. Iya benar juga. Iya kan. Nah, satu sisi itu gue sebagai WNI aja kayak gitu loh, gue bangga gitu loh sama Hamilton, even bukan negara gue gitu. Itu jadi poin yang menurut gue sangat, gue itu kliknya gue untuk kayak nonton ini lebih lanjut, dan gue sampai saat ini gak bosan. Lo mau nonton sama gue juga gak bosan gue. Mau gue nonton berapa kali gue juga gak bosan gitu. Gue terus terang gue jarang nonton film. Dari kita selama dulu kan emang udah bukan dilatih, udah kebiasaan gak nonton film ya. Nonton film cuma film lebar dan itu gak terlalu gimana banget. Dulu gue ingat banget tuh waktu itu kita bahas si online ya. Gue inget banget, pokoknya salah satunya kita nonton bareng ya, bareng di layar proyektor gitu ya. Iya, proyektor. Nembak rinding. Iya, nembak rinding. Dan filmnya itu harus dicek sama Romo dulu. Mana nih bagus sih? Ya pokoknya bokep gitu ya, semi-semi, nggak boleh, ya kan? Tanda. Ya. Ntar kita Romonya ada di Vatikan lagi. Jangan bahas masa lalu. Iya. Lu suruh banget kayak gitu lah. Ya. Bahkan sampai sekarang lu ngerasa gitu ya. Iya, masih ada feel-nya. Nah, kembali lagi ke topik. Jadi kalau menurut gua si tim Alexander Hamilton itu bukan cuma karya yang dihasilin, tapi dia ngasih legacy buat negara. Itu yang menurut gua kayak gila, nih legasinya buat negara lu. Dia dikemas untuk anak muda, yang dimana notabene anak muda ini penerus bangsa. Ya kan? Artinya dia ketika dia ngasih sajian itu ke anak muda tuh ya, gua pun yang WNI ya, anjing bangga banget lu jadi warga negara Amerika, padahal gua WNI. Gitu loh, apalagi mereka gitu kan. Paham gak lo? Paham kan? Jadi kalau menurut gua PPKN selain dari norma dan sebagainya itu dulu. Itu dulu tuh. Kenapa si founding father mau memerdekakan Indonesia itu dulu. Setelah baru kita ngomongin politik, ekonomi, segala macam gitu. Kalau menurut gua. Karena tanpa didasari itu, tapi lu langsung nyemplung ya pembagian DPR, DPRD, apa, DPD segala macam yang gua kurang ngerti juga. Ya bagi gua ya gitu aja lah. Kurang dalam gitu ya. Kalau lu nggak tahu why-nya. Simon Sinek kan ngomong gitu, start with why gitu. Itu mon. Jadi kalau yang gue tangkap value-nya gitu. Cuma kan lu kan emang teater gitu kan. Gue juga kaget gitu loh kemarin pas gue bilang, mon nih begini gue excited banget gue cerita ke lu ya kan. Tiba-tiba lu bilang lu baru nonton kayak gini ya, anjing, gue kaget gitu loh.
shock gua kan, terus terang anjing gua. Iya sih, pas gue ngeliat kan cara pengambilan gambar film sama pengambilan gambar anak teater, karena kan teater kan di satu tempat itu tapi setnya macam-macam kan ya, tergantung dari gimana cara apa namanya set direkturnya kayak gimana tuh dia ngaturnya kan. Nah pas gue ngeliat ini biasa yang gue lakukan, teman-teman gue maupun yang biasa gue pernah tonton di teater kayak begini, makanya pada saat itu gue bilang lu baru nonton kayak gini. Iya. Tapi emang beda kemasannya tetap teater tapi dengan video. Tapi yang gua ini apa namanya tangkap lagi pertanyaannya, gue pernah ketemu sama sutradara. Kebetulan gue lupa namanya, kontaknya ada di HP gue. Beliau itu sutradara film horor. Pertanyaannya kenapa dia mau buat film horor? Gue tanya dong. Ya. Kalau gue kan ketemu orang baru, gue begini, gue pasti tanya kenapanya gitu. Kenapa sih lo begini gitu? Pasti ada alasannya. Gitu. Gue lupa latar belakang beliau apa. Tapi singkat cerita, dia buat film horor karena pecintanya banyak. Sampai gue kaget menurut beliau ya 10 box office yang lagi hype, mau dari dalam negeri atau luar negeri, itu dicampur tuh di Indonesia, tulisnya 10, 5 pasti horor, 50% pasti horor. Mereka ngeliat marketnya banyak. Dan waktu itu sutradara bilang sama gue, lu kalau ada kenalan investor mau buat film, tolong kenalin ke gue. Gue butuh dana sekian miliar. Kaget gue. Oke. Ternyata gede banget gitu loh. Karena kan gue pikir nggak segede gitu ya. Karena latar belakang gue bukan dari perfilman ya. Jadi kan gue kurang paham lah ya. Kaget gue. Tapi pertanyaan kedua muncul. Kenapa investor mau invest duitnya miliaran ke film horor? Kembali lagi ke dia, marketnya banyak. Sampai bahkan ada yang komunitas penonton film horor itu yang mereka maraton di bioskop, maratonnya horor. Contohnya di bioskop ada 5 studio, 6 studio lah misalnya. 3 horor, 3-nya film campur lah. Mereka bisa nonton tuh. Yang horor pertama, horor kedua, sampai horor ketiga, baru dia pulang Kak. Mau. Buset, orang pusing. Bener. Gue dengerin podcast horor aja di Sobat Aisy di motor. Cerita kedua, cerita ketiga, mau pusing sendiri lah. Ini apalagi nonton 3 kali. Ya palingnya minimal 1,5 jam atau lebih 2 jam kan? Lebih lah. Satu film 1 jam bisa 3-4 jam lah. Iya, kali aja tuh berapa ya, belum kan? Kosnya kan ya nonton, belum makan segala macam. Tapi sampai sebegitunya loh. Maksud gua mereka investor itu kan mikirnya cuan lah ya. Kita nggak ngomong keren-kerenan kalau kita ngomong investor ya. Pasti mikirnya cuan, uang. Tapi kembali lagi kemarin gue dengar cerita lu yang lu asisten sutradara di Ciputra itu ya. Ada investor ternyata ya si ibu siapa? Ibu Giok. Iya. Yang punya BCA. Yang punya BCA. Yang punya BCA. Yang punya BCA. Istrinya yang punya BCA. Ya, setahu gue tuh bapaknya tuh siapanya itu. Nah, dia termasuk anaknya atau ponakannya gitu. Jadi satu keluarga ya, namanya juga usaha ya. Usahawan biasanya kadang-kadang keluarga tuh. Iya. Jadi duitnya nggak berseri bos. Iya, tapi kan dia buat charity ya. Iya, buat charity. Ya, iya kan, buat charity. Dan gua lihat juga, kita kembali lagi sama sinetron lah. Gua nggak mendiskreditkan apapun lah ya. Cuma maksudnya ya di Indonesia lakunya gitu. Horor, sinetron, acara musik-musik gitu kan. Ya kan? Yang goyang-goyang segala macam. Ya. Tapi kalau gue perhatiin hampir semua channel TV punya sinetron. Ya. Nampilin box office horor-horor gitu. Masih ada. Ya. Nggak tahu gue gimana caranya. Mungkin biar ratingnya naik atau apa, alasannya gue kurang tahu karena gue nggak pernah ketemu sama mereka langsung ya. Tapi kembali lagi kalau menurut mindset gue, karena marketnya banyak.
ketika gue si Hamilton, ya Hamilton ini bagus banget menurut gue, dan gue kaget lu bilang di Indonesia banyak, tapi pertanyaannya kenapa nggak terekspos? Berarti gue kemarin diskusi sama lu, terus tadi siang, tadi sore gue diskusi sama cewek gue, karena kalangannya sendiri, ya kan? Yang gue yakin tiket masuk bioskop sama tiket masuk teater mahalan teater. Ya jelas mahalan teater, bahkan mungkin juga ada yang murah nih, ya tergantung pementasannya seperti apa. Oke. Ya tempatnya di mana itu bisa ngaruhin harga. Ngaruh ya. Ngaruh. Kayak tim, oke lah tim ada teater besar sama teater kecil. Nggak tahu setelah ini itu setelah renovasi itu apakah ada pembaruan tempat bagaimana, kan kita nggak tahu tuh kan, pasti juga harganya mungkin bisa naik juga gitu. Gue waktu itu di daerah mana itu, Cempaka Putih ya, iya dekat-dekat Cempaka Putih. Apa? Ya, oh dari Senen tuh ke arah bypass, itu Romangun. ada namanya tempat teater apa gitu, gue lupa namanya. Itu murah banget Ler, lebih murah daripada tiket teater malah, karena emang di situ kalau nggak salah gratis, tempatnya gratis ya, tapi ya tempatnya seadanya, lightingnya, soundnya. Lu kapan kesana waktu itu? Lama banget gua, masih kerja di perusahaan lama gitu. Tapi mas gua sekarang masih sebelum covid ya, kita ngomong covid kan yang begituan kan ya, harus beristirahat sejenak gitu. Iya. Sebelum covid dia masih running. Running. Itu biasanya tempat buat komunitas-komunitas yang teater itu, buat memperkenalkan, buat CV gitu. Iya gitu. Oke. Tapi perjuangannya komunitas teater tuh gila menurut gue ya. Setelah gue cerita, dia sendiri ngumpulin ketemu orang. Ya gue nggak ngerti gimananya. Sampai akhirnya dia buat ini, terus mau gedein komunitas mereka. Dia biar tempat gitu. Sewa. Buat nunjukin. Iya. Bahkan cuma ada tempat gratis ya, lu cuma bayar parkiran atau apalah. Kalau itu ada yang nonton. Iya. Kalau nggak ada yang nonton, mereka lanjut lagi terus. Salut gua. Jadi ini salah satu teater ya, kita langsung sebut aja namanya Teater Kata. Jadi itu dia dulu berawal dari kayak ekstrakurikulernya di salah satu kampus di UNN, ya kan. Doi itu tahun berapa? Tahun berapa tuh? Udah, gua nggak terlalu tahu ya sejarahnya Teater Kata. Tapi udah lama. Terus akhirnya belasan tahun ada. Puluhan. Ada. Ini pementasan ke-50 berapa gua pernah lihat. Udah banyak gitu. Jadi dia tuh dari ekstrakurikuler gitu di salah satu kampus. Terus habis itu dia ngebangun teater katak sendiri, berdiri sendiri. Jadi tempatnya buat latihannya cuma buat di UMN. Ya akhirnya mereka karena dari kecil latihan pentas, komunitasnya makin banyak. Ini orang makin tertarik, makin banyak, dan gua ngeliat udah kayak industri sendiri sih gitu. Dari yang nggak ngerti kostum, lama-lama pelan-pelan ngerti, makin lama makin bagus. Dan setiap kali pementasan ya kalau lo mau ngeliat yang bagus ya pasti biayanya juga yang bagus, sama kayak bikin film. Dan segini nih ya pasti akan jadi bagus sih. Sama kayak masak. Masak juga. Kalau harganya mahal ya kita nggak ngomongin di tempat yang fancy ya. Iya. Tapi kalau karena bokap gue tukang masak kan, harganya memang agak lebih tinggi, tapi kualitas pasti terjamin gitu. Sama aja bahan bakunya kan. Iya. Lanjut. Nah dari situ dia bangun akhirnya makin besar. Nah yang gua lihat sih Hamilton itu yang menariknya ya itu caranya dia mengemasnya itu ya banyak juga di Indonesia, ada juga. Tetapi memang teater-teater yang baru dibangun itu waktu itu pernah cerita di salah satu orang teater katak juga, dia itu adaptasi dari cerita Trisma Ketir atau apa gitu ya. Ada adaptasi dari cerita Robin Hood kayak gitu malah jadi lebih menarik gitu. Dan rata-rata teater itu pementasan itu selalu ada original song yang harus diangkat gitu. Nah kalau misalnya ada lagu-lagu
yang di luar dari original song ngambil pasti dari dia- orang, ya ngambil pasti dari dia harus orang. bayar royalti ya lah ya. royalti. Even lu teater kecil lu gitu. Iya, terus bayar royalti gitu. Oh, even lu charity gitu. Charity beda. Charity beda ya. Kalau misalnya lu komersil, lu ngomongnya jual tiket. Oke. Kalau charity, lu Gratis ya? undangan. Oh, undangan. Undangan. Tapi kalau kita nyomot lagu orang buat charity dia kita bayar juga. harusnya gitu. Oh. Harusnya gitu. Charity loh. Iya, harusnya Oh. gitu. Tetap memakai hak ciptanya mereka gitu kan. Harusnya gitu. Ya kalau yang lebih paham ya kan, silakan komen lah gitu. Ya kalau gua pengalamannya seperti itu. Memang gua nggak terlalu banyak pengalaman di tempat-tempat besar ataupun pertunjukannya terus habis itu bulan depan terus. Bahkan ada yang sampai kayak begitu, hidup makan kerja di situ ler. Gila gua bilang. Sampai bisa beli mobil segala macem. Tapi ya kembali lagi dari kan beli mobil hasilnya kan. Iya. Ya itu startnya itu orang kan kadang yang nggak tahu gitu loh. Iya. Why-nya itu kenapa? Nah, Sampai dia mau hidup gua di sini gitu. itu yang gua rasain ya. Kenapa teater, contoh nih, kenapa teater katak itu besar? Yang gua rasa dan gua lihat, karena mereka ngebangunnya di awalnya di kampus. Karena SDM yang dia dapat, sumber daya dia dapat, itu nggak lu bayar sebenarnya di awalnya. Terus berkembang. Akhirnya mereka dibayar untuk pentas itu. Karena suka sama suka lah ya. Iya, dan mereka kan cara ngundangnya, gue ada pentas nih, nonton deh, nih tiket nih. Pertama mungkin gratis, kedua gratis, ketiga, keempat orang udah ngeliat pentasnya seperti apa, luar biasanya seperti apa, itu makin naik. Dan bahkan sampai yang di teater katak itu anak buahnya itu ngembangin di UBM, ngembangin di Tarumanegara gitu. Oh, di berbagai kampus lainnya ya, juga. Dan bahkan bikin kayak pentas nih, katak nih, ayo ngajak beberapa anak-anak teater dari mana Belajar. Ya. Jadi sering belajar gitu ya. Saling memperhatikan gitu. Ya. Nah, di situ karena kita ataupun gua ataupun mereka itu merasakan sering pentas. Jadi kan kita lihat nih. Nah, maksudnya karena kita ini cocok nih. Kalau gua sebagai sutradara ataupun sebagai penulis naskah, ini orang cocok nanti meranin ini orang nih. Habis itu gue bikin segala macam, gue ajak lu. Nih cocok nih musikal kayak gitu, suaranya bagus segala macam. Nah, itu nggak dipoles dikit aja gitu. Yang lu alamin kan waktu itu kan di teater Tonius ya. Ya kan? Berapa kali? 2 kali. Ya. Baru dikit lah ya. Memang perbedaannya adalah kalau kita di kampus diawalinnya lebih mempermudah gitu, pelan-pelan gitu kan. Karena mereka masuk karena minat. Oke. Kalau nggak minat ya enggak. Kalau di kadang gereja untuk acara pelayanan, mereka masuk karena ayo dong kita kurang orang. Ayo dong kita kurang orang gitu, kayak gitu lah ya kan. Ayo dong kita kurang orang, kita butuh ini, kita bikin pentas ini, seru loh, asik loh gitu, kita belajar ini loh gitu. Nah di situ beratnya adalah sutradara dan asisten sutradara maupun timnya itu ngebentuk orangnya. Sumber daya kita segini. Oke, yang cocok jadi meranin ini siapa? Waktu itu kan kita tablo ya. Ini cocok jadi Yesus siapa? Cocok jadi Petrus siapa? Kayak gini. Lu butuhnya karakter gini. Ini kayaknya cocok nih. Coba deh. Kadang pun kita switch. Nih orang nggak bisa nih meranin ini. Tapi karena tahun lalu dia bisa meranin ini, harusnya kita coba hal yang dia nggak bisa. Nah, itu tergantung dari dia sendiri. Itu untuk nyari talent sesuai dengan plotnya, sesuai dengan karakter yang dia. Nah, kalau yang kita ngelihat kayak kelas-kelas teater-teater yang udah biasa, di panggung-panggung besar, mau jadi apa aja bisa. Nah, mereka dan mereka itu di casting terlebih dahulu untuk meranin karakternya ataupun langsung ditunjuk langsung sama sutradaranya. Dan pasti bisa. Ya pasti bisa. Mahal bayarnya. Mahal. Gitu. Ya. Nah, kalau yang kayak di gereja sendiri kan pelayanan itu memang tidak dibayar atas dasar untuk melayani dan karena suka dan pengen ya kita nggak bentuknya itu sambil proses gitu. Makanya latihannya tuh lebih lama, kadang pendalaman dulu langsung latihan gitu. Pendalaman karakter. Iya,
dalam karakter si yang ingin dimainkan. Iya. Gitu. Oke. Intinya tuh kalau dalam suatu progres ini mungkin sama ya sama kayak film gitu. Naskah apa nih yang kita angkat gitu. Maknanya apa nih yang kita mau tuju gitu kan. Mau teater pure teater apakah drama dengan musikal gitu. Oke, pure teater. Siapa aja tokohnya? Gue butuh berapa orang? Tolong cari. Datang. Oke, ini perlu dipoles banyak nih. Ya udah learning by doing. Learning by doing, pemilihan kita casting. Udah dipilih, reading. Ya kan? Reading. Udah coba, habis itu kita coba latihan. Latihan sebelumnya kita ada pendalaman karakter, latihan vokal, latihan gestur segala macem. Ya kan? Latihan mimik muka segala macem. Lalu kalau kadang juga pun yang anak-anak biasa senang tuh senam wajah lah kayak gini. Gitu lah. Lo udah ngerasain yang senam wajah? Belum pernah. Belum pernah. Lo bisa musik. Jangan sekarang. Itu lah. Itu kadang memang beratnya di pelayanan itu kita sebenarnya memang harus kita kembangin learning by doing. Jadi memang butuh bounding ya. Betul. Apa sebetulnya bounding ya benar? Bounding ya. Bounding apa? Bounding apa ya? Saya podcast apa ini? Salah gue tadi. Kalau di gua tuh kalau di paduan suara harus ngeblend gitu loh. Iya, harus ngeblend. Ya. Suaranya jangan nonjol sendiri gitu kan. Iya, gitu. Jangan Ibaratnya jangan terlalu jelek juga, jangan terlalu fals. Iya. Harus bisa ngeblend di situ. Iya, maksudnya di teater juga gitu. Cuma yang satu aktingnya bagus setengah mati, cuma yang lain nggak bisa ngimbangin gitu. Gitu. Okay. Nah, kenapa yang tadi lu bilang apa Hamilton ya? Hamilton itu begitu menarik dan begitu besar. Dari pengalaman gua, contoh waktu itu kan itu cerita biografi seseorang ya, yang telah meninggal dunia, ya kan? Dan sebenarnya lebih gampang karena orangnya tidak ada. Karena terkadang pada saat kita membuat naskahnya itu terkadang dari sosok biografi seorang yang masih hidup itu, gue nggak kayak gitu, gitu loh. Ada penolakan ya? Iya betul. Takut ya. Nah gitu. Nah tapi kalau di ini memang susahnya adalah kita kan ada cerita kayak macam ya mungkin bisa kayak ada berapa cerita di mana dia pasangan mau nembak ya yang lu bilang gitu kan, ending total kirain nembak si ini ternyata dia angkat tembak angkat ke atas kan. Iya. Nah itu kan nggak ada Len, maksudnya yang tahu tuh cuma mereka berdua nih. Iya. Kalaupun dia ngerti isi hati Hamilton, iya, kan nggak ada yang nge-track isi hati Hamilton apa. Itu yang dibuat sama si itu pembuat yang naskah. Pembuat naskah bagaimana menggambarkan itu. Bener juga. Oke. Nah dari maaf deh kayak kesalahan teknis dari penggambarannya kenapa Hamilton akhirnya memilih nembak ke atas. Oh kayaknya dia dalam hatinya bergejolak, oh iya begini nih, makanya dia makanya juga teater ya. Iya. Makanya perlu entertainment di situ, jadi nggak usah harus datar. Nah pengalaman gue waktu itu jadi nggak harus pakai speak data gitu ya, supaya ceritanya kadang diangkat dapat klimaks diturun lagi gitu ya. Nah intinya kita harus tahu data aslinya kayak gimana. Nah di situ kita mainin emosinya pemainnya contoh pemain dan supaya mengaruhi si penonton. Betul ya. Tapi kan ngaruh sama musik segala macam berarti. Iya jelas. Lanjut. Contoh kayak waktu naskahnya si Suster Andre waktu di lu nyebut nama nggak apa? Hah? Lu nyebut nama nggak apa? Nggak apa. Oh ya. Ya kan? Kan ada juga nyoba pertama. Oh iya. Oke terus. Gua juga nyoba pertama ya kan? Nyoba pertama. Nah itu di situ di mana biografinya itu dia pernah ngerasain hubungan cinta nih dengan seorang laki-laki. Kalau teman-teman belum tahu itu pentas biografi seorang suster biarawati yang bangun suatu yayasan namanya Sinar Pelangi ya kan, dan dia sampai sekarang masih ada dan masih hidup. Dan itu dibuat buku biografinya dan ingin dibuatkan pementasannya dan akhirnya sukses. Karena kisahnya inspiratif berarti ya. Kisahnya inspiratif pasti. Iya betul. Nggak mungkin kayak si yang kurang inspiratif dibuat ya kan. Iya benar. Lanjut. Nah di situ dia ngomong pada saat kita udah buat naskahnya segala macam,
Bahkan pada saat kita pentas tuh lagi pentas latihan tuh ngomong tiba-tiba lagi kayak gini dia berhenti kan Belanda nih Belanda nih saya tidak pernah gitu tunggu gitu. Saya tidak pernah begitu cinta-cinta seperti itu saya datar-datar aja saya sebenarnya tidak mencintai si itu gitu. Orang kaget tuh gue sama Ian ya kan saudaranya waktu itu udah kelihatan ini suster tunggu sebentar ini lagi latihan gitu baru kita ngomongin bareng-bareng suster kalau kita nggak ngebuat kayak gini nih itu waktu kalau nggak salah tuh waktu evaluasi kita ngumpul bareng-bareng terus suster kita marahin deh bodoh amat kita dibayar apa enggak ya kan yang penting karya kita itu pakai karena beda nih isi biografi sama pada saat dituangkan ke dalam naskah dan ditunjukkan kepada penonton beda nih cara pengemasannya gitu. Walaupun sumbernya adalah buku biografinya maupun dari ceritanya dia gitu akhirnya kita ngomong benar-benar suster ini teater ini pertunjukan ini entertainment yang akan dilihatkan orang kita harus ngangkat juga hal-hal yang berbeda dari biografi kalau kita benar-benar ngikutin sama persis ya ngapain gue beli bukunya kalau kita ujungnya mau jual buku iya ujungnya juga baru jual buku terus kalau kita ngikutin sama persis gimana nilai yang bikin menariknya kalau kita angkat suster hidupnya cuma ngejalanin doa makan biasa tidur belajar dia sebelumnya dia ada dekat sama cowok tapi dia nggak suka standar oh dia ternyata pelayanan atau pada saat dia pernah ngerasain rasa cinta yang luar biasa tapi dia memilih untuk jalan hidup panggilan itu menarik mana sih sama aja kayak kontras banget lah ya soalnya sama aja kayak kita nonton film Indonesia yang mana tapi lebih menarik horor tadi dibilang nah makanya di teater tuh perlu ada pengemasan gitu. Packaging ya yang benar-benar menarik untuk ditonton sama orang sama berarti konsepnya sama kayak ya cewek gue jual baju ribet banget bro asli ribet banget setengah mati dia beli bungkusannya bukan bungkus langsung plak langsung kasih enggak bungkusan bajunya pertanyaan gue kan baju ngapain dibungkus gitu kan pertanyaan gue loh ya baju ngapain dibungkus terus dilem dulu jadi kayak bentuk kayak surat gitu loh tapi baju isinya dibungkus pakai gue nggak tau kain nggak tau plastik gue taruh ditempel gitu pakai ini itu juga dia desain bro stiker desain pakai kartu ucapan thank you pakai kardus pizza namanya Ralin Staff ntar lu cek gila coy seriusan terus pakai plastik baru kasih plastik yang lucu terus ada teman kita kan si itu ya si Shiva sama si Satya itu kan buat juga kayak gitu menurut gua ya kan kita pernah jual baju gitu ya menurut gua ya nggak penting nanti ujungnya dibuang juga tuh bagus ya kan sih tapi ya kembali lagi packagingnya how to delivernya gitu supaya si orang itu ngeliat gitu memang ya benar packaging pengemasannya teater juga sama ya tapi berarti packagingnya itu lebih ke arah emosional ya benar sih karena orang beli emosi soalnya apapun ya barang juga segala macam rumah apalagi kan Senin harga naik itu kan emosi orang dinaikin bener gitu ya benar. Nah itu ya pertama beratnya di teater Indonesia di Indonesia nih ya rata-rata orang nggak semua suka kedua kalau lo mau nonton kualitas yang bagus harganya juga bagus ya orang akan mikir ngapain lo nonton 300 kalau gue bisa nonton di bioskop nah kecuali emang benar-benar orang suka teater apalagi kalau bisa dibilang ya sama kayak strategi sutradara film ya dia juga akan observasi film-film yang sesuai dengan genre yang disetan yang dia buat sama kayak dia sampai 3 kali nonton film horor kan berapa sutradara yang gue tahu pun mereka juga nonton pementasan dari teater-teater lain itu sutradara yang gue bilang tadi yang nonton berkali-kali itu penontonnya penontonnya bukan sutradaranya sutradara dia observasi
penontonnya. Tapi emang ada juga sebagai ini ya, kalau bisa dibilang sih rata-rata yang kayak begitu niat banget itu benar-benar yang udah pernah ngerasain pementasan seperti apa, penasaran, akhirnya dia nonton lah. Oh ini ternyata teater ini lebih mantap, oh teater ini lebih mantap. Kayak contohnya si Ardigo tuh. Doi pernah ngerasain pentas di teater kecil di tim. Wah, karena dia tertarik banget, teater koma ngirimin gua. Nonton dia nonton sendiri gitu. Dia ngerasain suasananya gimana, pembawaannya gimana. Nah, teater koma ya. Kalau teman-teman yang belum tahu, teater koma itu termasuk teater paling tua yang ada di Indonesia dan sampai sekarang masih banyak peminat untuk nonton. Bahkan banyak banget sponsornya juga. Seriusan loh? Seriusan. Gue pernah waktu itu wawancara si Ibu Ratna kan. Wah itu ada banyak banget pas gue ngeliat tuh, gue ngambil video tuh gambar-gambar pementasan ini banyak. Terus dia bikin albumnya. Oh pentas ini nih ada albumnya, buset. Dan bahkan sampai tapi udah tua ya. Dan bahkan sampai yang dulu yang masih muda bareng-bareng sama dia, ini anak-anaknya nih punya anak, diajakin masukin teater koma juga. Saking cintanya gitu. Tapi yang gua pahami nih, koreksi kalau gua salah ya, tapi waktu itu gua wawancara teater koma, sekelas teater koma yang udah besar namanya di Indonesia dan bahkan sampai pentas di luar negeri, banyak pentas di luar negeri, dia ngomong kalau gue nggak dibantu sama pemerintah gue juga nggak akan hidup. Gila. Padahal lu lihat sendiri tuh, Hamilton aja kayak gitu tuh. Iya. Wah, Hamilton diundang Obama cuy. Iya. Yang gue lihat gila, ini gokil sih. Gue mungkin banyak juga orang lokal sama orang asing kayak gue gitu kan. Gue kan bukan lokal Amerika ya, lokal Indo asli. Itu yang suka gitu loh. Tapi mereka kayaknya hidup-hidup aja di sana gitu loh. Gue gak ngerti apakah mereka punya subjek juga, apakah ya gak ngerti lah gue. Tapi kayaknya di sana lebih dihargain gitu loh. Iya. Mungkin karena tadi lebih banyak marketnya. Iya. Gue gak ngerti gimana cara penetrasi market, gimana cara si teater masuk ke marketnya gitu, gue gak ngerti. Atau gimana caranya munculin market yang baru gitu. Tapi gue kaget yang lu bilang pemerintah itu wakil sih. Dia ngomong sendiri cuy, gue yang ngerekam ya. Lalu itu yang lu buat waktu pas lu kerja di ini, magang di itu ya? Di Litera waktu itu. Litera ya? Iya. Oh. Gue sempat wawancara dia. Sih. Yang lu akhirnya belajar video editing. Iya, belajar editing. Iya. Layar. Perlu gue sebut namanya. Man. Orangnya terkenal loh. Jadi itu yang gue pahami. Dan dia memang waktu itu teater koma sadar kok kita tuh terkenal sampai luar negeri, bikin pentas banyak di luar negeri, tapi kok di kandang sendiri enggak. Akhirnya mereka bikin banyak pentas di kandang sendiri. Itu yang mau gue tanyain sebenarnya. Kenapa sampai ke luar negeri? Itu pertanyaan pertama. Pasti tadi pertanyaannya marketnya kurang, makanya dia buat pentas lagi. Pertanyaan yang kedua muncul, apakah cara itu cukup ya, buat nge-reach market? Yang kalau gue pahamin ya, market di Indonesia masih ya demen dengan yang kita lihat sekarang lah. Kalau kita contoh nih yang penyuka YouTube nih, orang sekarang nih lebih demen ngeliatin youtuber yang artis, ya kan. Kalau yang dulu kan makanya sampai di itu RCTI ya segala macem lah ya kan. Makanya dulu youtuber yang dulu rata-rata sudah jarang kelihatan di trending tuh. Iya kayak Sule, Andre begitu masuk langsung booming. Tapi ya sih memang dia udah kan emang sifatnya berarti entertainment ya. Dimana entertainer itu lebih gampang masuknya dibanding nge-build up gitu loh. Ya kayak Atta Halilintar mungkin sekarang gua nggak tahu lah ya.
Tapi begitu Deddy Corbuzier udah boleh konser tuh langsung tinggi banget. Tapi kalau gue lihat ya, ini sempat gue ngeliat Deddy Corbuzier podcast sama Putri Tanjung bareng sama Raditya Dika. Gelap. Bareng Raditya Dika. Kenapa podcastnya Deddy Corbuzier besar? Karena dia sudah sempat melihat podcast itu terkenal waktu itu di luar negeri. 5 tahun sebelum podcastnya itu terkenal di Indonesia. Dia mikir, oh ini 5 tahun lagi di Indonesia nih pasti akan Booming. hype nih tentang podcast di Indonesia. Makanya waktu itu dia belajar 5-7 bulan kalau nggak salah untuk belajar dan mendalami podcast itu seperti apa. Booming lah. Tapi waktu itu gue sempat ngeliat nih pembahasannya Deddy Corbuzier sama si Raditya Dika di podcast Deddy Corbuzier. Dia ngomong sebenarnya ada salah satu podcaster juga itu malah ngomong si Raditya Dika maupun Deddy Corbuzier ini istilahnya gimana ya, jahat lah. Purenya podcast itu seharusnya tidak ada video, itu merusak ya, sebutnya merusak. Harusnya podcast ya podcast dengan audio bukan dengan video, tapi dia mengemasnya podcast ke dalam video, masukin di YouTube. Tapi dia ada podcastnya juga sendiri kan? Ada podcastnya juga. Pasti. Iya, tapi perbedaannya dia ngupload ini dulu di YouTube, terusnya masuk ke podcast gitu. Tapi gila sih itu keren banget sih, jenius sih menurut gua. Merusak bagi podcaster, tapi bagi YouTuber, wah ini nilai tambah gitu. Tapi dari situ orang yang nggak tahu podcast jadi tahu podcast. Orang yang nggak tertarik apalagi dibikin itu, ini ada podcast cuma gini doang. Ya nggak gini doang juga sih, ya mereka harus nyiapin apa. Tapi kontennya cuma ngobrol. Yang penting omongannya itu sesuai dengan track atau apa ya, kadang juga ngaruh ngidul, tergantung dari si pembawa acaranya, si pembawa podcastnya juga. Gitu kan. Nah, dia benar-benar bisa ngemas seperti itu dan akhirnya menarik. Nah, yang gue lihat di Indonesia itu pementasan teater, gitu maksudnya lagi teater, itu nggak bisa dikemas seperti Hamilton itu. Bahkan lu aja belum pernah ngelihat ini teater, khususnya drama musikal itu, lu jadi tertarik. Makanya pada situ gue ngomong, lu nggak pernah ngeliat teater? Iya, nggak pernah. Yang gue lihat cuma tablo, tapi tablo sih keren sih. Gitu. Gue mes gitu, anjir lagunya keren juga. Ternyata buat ini tuh gitu. Bagi gue pemusik waktu itu, gokil juga nih, baru kan. Gue karena nggak pernah bukan nyari gitu ya. Mungkin lu dulu ya tadi kembali lagi market lah macam-macam ya. Kalau bagi gue selama apa namanya mungkin lu nyari ya tadi kembali lagi, mungkin lu nyari. Kalau gue nyari nggak nyari ya nggak masalah, gue tetap hidup gitu loh ya. Once gue dikasih tahu sama cewek gue pertama, gue dibilang ini drama musikal, oke. Kamu pasti suka begitu ya, cobalah gue nonton, kamu pasti suka, dia bilang begitu soalnya, kamu pasti suka. Terus gue coba nonton, iya bener fix gue bukan cuma sekedar suka, gue jatuh cinta coy, jatuh cinta banget gue sama tadi value nya, legacy yang dikasih sama si Hamilton dan timnya Hamilton, yang pementasan Alexander Hamilton itu ke negaranya, itu yang gak bisa dibeli pakai duit. Menurut dapetin pesan nih di situ ya. Menurut gue gitu. Mau dia meninggal langsung teng gitu sekarang, nothing goals man. Gue udah ngasih legacy ini buat negara gue gitu. Itu menurut gue yang gila gitu loh. Menurut gue ya. Jadi mungkin terlepas dari ya itu juga pengemasannya gimana caranya, bahwa ngemasin si pentas itu supaya deliver ke anak-anak muda. Karena menurut gue penting banget menurut gue ya, ketika lo bawain founding father itu ke deliver oke ke anak muda bakal bilang gila gue jatuh cinta sama negara gue gitu.
Itu gue yakin banget sih. Mereka begini setengah mati buat buat apa, merdeka. Kenapanya kan pasti ada. Sampai satu scene yang bener-bener gue sampai terpukau itu ketika Hamilton duduk sama si Aaron Burr sebelah gitu loh. Si Hamilton bilang itu di lagunya, mungkin lo nanti abis ini kalau bisa mau nonton aja gitu. Dia bilang Disney Plus ya. Disney Plus. Dia bilang Philip putra anak gua, sekarang lu udah gede, umur lu seumur negara gua mau ngasih negara ini ke lu, cuma gua harus benerin dulu fondasinya. Anjing gak? Anjing gua bilang. Gila, iya, sakit gua bilang, itu gila lu gua bilang. Jadi kembali lagi, itu Hamilton yang ngomong, gua gak ngerti itu gimana ceritanya ya. Soalnya posisi berdua dan dia itu mungkin ya tadi si pengemasan si teater itu ya. Tapi terlepas dari itu, gue nangkapnya meaning pointnya, legasinya gede banget gitu. Si tim Hamilton ini ngemas itu kena banget di gue. Artinya dia ngasih negara ke anaknya sama ke rakyat Amerika gitu. Jadi gue gak main-main, tapi gue harus benerin dulu fondasinya. Itu detik itu gue langsung bilang, anjing, gue jadi cinta gue kalau jadi warga negara Amerika. Sebelum kita ngomongin ekonomi, ngomongin politik, apa segala macam, kalau setengah sekali kita ngomongin macam-macam gitu. Tapi why-nya itu loh, sama pengemasannya. Ini dari pengalaman gue nih ya, dari nol sampai akhirnya bisa dari nol masih dilatih segala macem, akhirnya melatih belum dibayar, akhirnya bisa dibayar. Panjang banget tuh, bertahun-tahun tuh perjuangan gue gitu. Akhirnya bisa makan dari usaha gue ngelatih gitu kan. Intinya dari sebuah pementasan teater itu naskahnya apa nih yang mau diangkat intinya. Kalau di Hamilton ya si Hamilton ini karakternya kuat banget. Yeah. Sama kayak bikin film, kita nggak mungkin ngangkat si pendiri foundernya McDonald kalau dia karakternya nggak kuat banget. Masih. Kita nggak akan ngangkat si Mark Zuckerberg yang mendirikan Facebook kalau karakternya nggak kuat banget dan impactful orang-orang. Nah, teater itu pun bisa jadi lebih ke kalangan sendiri maupun ke kalangan yang luas. Tergantung karakter yang lo angkat. Iya. Nah, si sang penulis naskah ini benar-benar harus paham mana yang benar-benar yang mau diangkat. Nah, itu tergantung juga nih. Kadang ada penulis naskah yang benar-benar dibayar untuk bikin naskah. Kayak waktu gue pentas di Ciputra Art Entrepreneur. Itu yang nulis itu Mbak Titin Watimena, itu kan penulis naskah. Itu juga waktu itu asisten saudaranya Sinar Pelangi. Dia bikin naskah itu mengangkat tema Natal. Pada saat gue baca naskahnya dong nih, gue baca sebelum belum ada Pementasan, belum ada pelatihan dengan artis-artis, belum ada. Gue baca anjing sedih. Gue baca anjing sedih, diplotis. Ini ceritanya itu ada seorang suami istri dengan keluarganya itu ada di luar negeri segala macam. Akhirnya balik lagi, ngumpul lagi, ketemu sama bapaknya. Dan padahal bapaknya itu di cerita awal ada suami dan istri. Ternyata pada saat di akhir-akhir ya, mendekati akhir, istrinya sebenarnya nggak ada. Anjing, meninggal. Nah, gue merinding. Kalau kita ngeliatin film nih, ya mungkin akan ada diedit si perempuannya itu ditransparanin atau apa kan. Gitu. Kalau lihat kan nggak bisa ngebedain. Ngebedainnya gampang. Ganti bajunya. Pertama pakai baju biasa. Orang aja nggak berani biasa. Pas sudah mendekat, kok dia bajunya putih sendiri. Ngalain colorful. Iya. Kok yang ngomong kok sama suaminya sendiri. Yang lain nggak ada yang ngomong sama dia. Itu dalam banget juga ya. Wah, ini dalam banget. Gue 2 kali pementasan di Ciputra ngangkat tema Natal, yaitu tentang keluarga.
dan emang meaningnya sama keluarga, dan itu yang mau diangkat. Tapi emang plot twist keren sih. Nah, Si Hamilton plot twist juga soalnya. hmm. Even di depan udah jelasin sama si pas begitu grand open pas openingnya tuh udah jelasin. Aaron Burr, gue yang nembak dia, gue yang bunuh dia. Tapi yang itu plot twistnya ketika dia beradu duel itu 10 langkah begitu berbalik Hamilton ke atas. Makanya si Hamilton di kalau lu lihat covernya ya, ini gue jadi ingat itu bintang tapi yang atasnya itu Hamilton lagi berdiri lagi pegang pistol ke atas. Gue nggak ngerti maksudnya, gue pikir superstar gitu kan. Iya. Gue pikir superstar, Iya. ternyata enggak, dia mati dengan posisi kayak gitu. Gue nggak kebayang sih anjing pas dia ke atas tuh dibilangnya sama si ketika di pentas itu nggak biarin gitu, biarin orang itu ada di sejarah gue. Anjing gak lu? Padahal si orang itu sangat iri banget sama Hamilton. Gila gak lu? Begitu pas si Aaron Burr itu nembak juga, dia kayak nyesel, anjir gue udah nembak duluan, dia ke atas gitu loh. Ya lu kalau di posisi kayak gitu Len, ya kita deh berdua deh duel ke atas, tiba-tiba salah satu nembak ke atas, satu udah nembak duluan kan, ya anjing gitu kan. Tapi udah keburu duluan nih, peluru kan gak mungkin kita stopin gitu kan. Ini bentar gitu Iya, ya. gak mungkin. Dar lu stop kayak di film-film kan, kayak film-film TV kan, gue mau ditabrak pas jauh, ditabrak gitu kan. Ya kan gak mungkin, kita tembak ditarik lagi pelurunya kan gak mungkin. Itu benar-benar gitu sih, plot twist banget. Itu cewek gue disitu nangis ya. Nonton film itu nangis cewek gue emang hatinya itu banget ya, rapuh sekali gitu sama nonton satu film gitu. Gue juga rapuh, gue sosokan aja. Enggak, cuma kayak gitu lah, sama kayak plot twist kan, dekatnya sama dia jadinya sama orang lain atau nikahnya sama orang lain. Iya. Tapi jangan sampai lah gitu. Sedih aja. Iya. Kembali lagi sekarang PR-nya gimana nih menurut lu masih mau jalanin teater gak sih? Kalau gue sih pengen, karena gue dari teater itu gue dari SMP. Tablo itu kalau teman-teman belum tahu itu kisah sengsara Tuhan Yesus kalau di Katolik gitu. Jadi sebelum ada hari Jumat itu ada Jumat Agung gitu, itu kadang kisah sengsara itu didramakan, diteaterkan, pertunjukan. Ya, kalau ibaratnya direka ulang lah ya. Ya Yesusnya dicambuk-cambuk ya kita cambuk. Bedanya kita nggak cambuk beneran yang dulu di film-film yang teman-teman pernah lihat kayak pakai tempel tarik dagingnya gitu, enggak, kita pakai sumbu kompor kasih air gitu. Ya bedanya cuma merah-merah dikit lah. Sakit juga men, nggak semua orang mau jadi Yesus kan. Iya bener. Jadi Yesus tuh dulu tuh kayak suatu kayak anugerah, anjir gue jadi Yesus, orang tuh nggak ada yang nolak Len. Nggak ada yang nolak Len. Teman gue Efraim menjadi Yesus, nggak ada yang nolak. Oke gue siap. Gue turunin berat badan karena ini gondrong kan, cocok banget ya kan gitu. Tapi emang yang gue rasakan ya, teater khususnya di Indonesia tuh kayak suatu seni yang harganya mahal. Jadi rata-rata yang gue lihat pencinta seni doang yang nonton, maupun yang tahu dan akhirnya pengen nonton, maupun yang menengah ke atas. Marketnya middle up. Ya, marketnya middle up. Tapi sebenarnya ada juga yang middle up. Kembali lagi, kalau kita mau ngeliat middle up ya pasti kualitasnya bagus. Karena kalau teater itu kita nggak harusnya memang teater pertunjukan di atas panggung dalam sebuah ruangan. Jadi tidak ada yang merekam video. Nggak ada kayak film, bisa semuanya nonton kalangan sendiri, khusus kalangan yang nonton dengan bayar tiket itu. Gue nggak ngerti si Disney Plus kenapa bisa filmin itu, mungkin dia bayar royalti kali ya. Iya. Tapi jadinya kalau semuanya begitu kan, gue rasa teaternya cakep sih. Maksudnya
market middle low yang ya kan nggak sebanding gitu. $300 sama 39.000 per bulan di Disney Plus kan jauh banget gitu. Cuma dengan 39.000 itu lu bisa memunculkan api-api yang wah ternyata teater bagus gitu. Jadi mungkin bisa aja kita teman-teman yang aktif di teater bisa aja kayak gitu. Kalau masanya yang baik gimana cari orang yang buat ngeliput akhirnya di blow up. Dengan tentunya kemasan di teaternya itu untuk ya zaman sekarang gitu. Kalau lu ngerasain pada saat itu kan lagi nonton kan, lu belum pernah ngerasain pada saat nonton bener-bener belum penonton di atas teaternya belum pernah. Tapi dari nonton itu gue jadi pengen nonton teater-teater yang ada di Indonesia. Kalau lu tahu suasananya itu asik banget. Kalau menurut gua lebih asik daripada nonton bioskop. Oke. Dan itu kayak eksklusif ya. Lu cuma nonton saat itu sekali doang. Nah, nggak bisa diulang. Nah, dan lu bisa langsung ketemu habis pentas, langsung ketemu sama tokohnya. Oke. Lu naik, bener-bener, mantep banget lu, gila luar biasa. Oh, bisa ya? Boleh? Bisa, foto. Waktu itu pementasan di Ciputra juga gitu. Memang teater itu dalam sehari nih kadang bisa 3 kali dia pentas, pagi, siang, sore. Nggak capek itu? Capek. Seriusan, dia ngulang lagi, ngomong lagi sama beda orang penontonnya. Oke. Gitu. Tapi semua orang tetap aja ketawa. Tetap aja ketawa. Itu kan harus jaga stamina, kesehatan, ya. mood. Ya. Kalau kita nonton bioskop, kita nggak mungkin nggak ada jeda tuh. Nggak ada jeda. Kalau di teater tuh ada jeda. Setiap yang pertama nih 1 jam nonton. Oke, istirahat 15 menit 30 menit mereka keluar. Nah, teater di situ juga dapat uang dari situ. Jadi ada buat makanan atau apa, dia makan dulu. Iya, di Hamilton juga ada break. Duduk lagi, nonton lagi. Break. Itu seru banget. Lu ngerasain luar biasa daripada nonton bioskop seriusan. Oke. Itu seru banget. Lu bisa ketemu, anjir, gua ketemu lu nonton ini, gitu segala macem. Atau sama kru-kru yang belakang panggungnya, anjir, lu gimana nih? Seru, anjir, kocok banget, nanti gini gitu. Ini seru gak? Nanti lu lihat lagi status video. Wah, balung jerit-jerit gitu-gitu. Wah, seru. Karena klimaksnya belum di pertama ya. Bener. Karena disimpan nanti. Iya. Dan bahkan ada hal-hal yang funny yang keluar. Biar ngangkat suasananya itu nggak bosan. Ya. Dan lu nikmatin banget ya. Itu gue ngerasain lebih eksklusif. Sama kayak lu nonton bioskop tapi duduknya yang lebih mahal. Yang dulu sofa segala macam untuk tiduran kan ada tuh yang di bioskop apa tuh namanya yang di Aeon gitu kan. Iya, gua tahu tuh ya. Yang jarang gua nonton. Atau nggak di Grand Indonesia. Bioskop bagus tuh. Jarang gua nonton bioskop bagus. Nah, kayak gitu tuh. Biasanya nonton kesannya beda dan lebih eksklusif. Kapan deh? Mumpung lagi pandemi kayak gini, ya memang teman-teman gua udah pada berpindah aliran. Gimana cara bertahan hidup dulu nih? Kesian soalnya, maksudnya memang COVID ini gila sih, semuanya kena dampak ya. Iya anjir. Ya semoga cepat berlalu lah. Tapi gue pengen berpikir nih, kayak macam podcast ini. Dulu podcast begini, sekarang diangkat masuk ke dalam video, ya kan? Dengan pembawaannya si Deddy Corbuzier. Nah kalau teater, biar dikemas, akhirnya kan orang kan dia tahu podcast. Gara-gara itu. Kan? Iya. Nah kalau teater dikemas dalam suatu kemasan yang lebih menarik lagi di suatu platform namanya YouTube, ya kan? Orang nonton, kira-kira pada saat nonton itu orang tertarik ya untuk nonton pentas langsung? Lah iya, gua contohnya men, nggak usah jauh-jauh. Iya. Nggak usah jauh-jauh gua gitu. Maksud gua kalau memang dia bisa nge-reach yang market yang middle low, why not gitu. Kalau lu oke, ceritanya oke, kemasannya oke, segala macam, musik oke, segala macam, udah brilian, jenius banget, terus lu tampilin di YouTube, ya why not gitu. Maksud gua teater nih harus bebenah diri menurut gua ya. Karena gua tipenya orang yang bukan nyari teater ya. Kalau lu nyari gitu. Kalau gua kalau ada ya oke, gua tonton, kalau jelek gua tinggal, kalau bagus gua stay gitu. Tipenya gitu. Kalau lu bagus nggak bagus gua tonton karena lu nyari. Bedanya di situ kan. Kenapa
harus bebenah karena zamannya udah beda menurut gua. Iya, iya. Kalau nggak bebenah, lama-lama teater nggak ada loh menurut gua. Karena kenapa, yang contohnya gua habis nonton tadi si voice overnya siapa, How to Become si Gilang Dirga, Bimo, Kristo sama Kristo Imanwan. Kristo orang teater loh. Orang teater. Kalau salah orang teater katak juga. Oh, teater kata. Iya. Oh gitu. Makanya pada saat Kristo naik tuh di hitam putih, Ian sama Olga bilang, Ian sama Olga temen gua di teater juga ya. Rumahnya Kristo, rumahnya hitam putih. Oh, oke. Teater katak. Oh, teater kata. Nah, satu sisi bapaknya Bimo, tadi gua dapet, dengar juga di situ ya. Ternyata kayaknya dulu daber. Bapaknya Bimo itu daber. Oh, iya. Jadi bedanya gue baru tahu daber itu lebih ke ada videonya, terus gue ngisi, misalnya orang lari-lari gitu, dia ngisi suaranya, atau orang ada adegan apa. Nah kalau voice over produk menurut Bimo, contohnya botol putih gitu, itu misalnya gitu lah ya katanya si Bimo. Gimana coba harus kayak gini ke depan, botol putih gitu. Botol putih menjaga stamina Anda gitu. Contohnya gitulah. Itu macam-macam, ada low, ada middle, ada high. Yang gua baru tahu juga dan gua wah kaget juga gitu. Pas gua dengerin itu kayak begitu si Bimo ngomong tuh kayak Dolby Surround ya. Gitu. Ya iya kayak gitu. Keren tuh emang. Nah, bedanya dulu sama sekarang. Dulu gitu-gitu doang. Maksud gua enggak gitu-gitu doang. Iklannya tuh lebih ke dalam dan nggak seliar sekarang. Kalau dulu mungkin kayak apa tadi contoh iklannya kayak Thermorex, obat panas Thermorex cocok untuk ini dan anak-anak gitu, kayak gitu contohnya. Kalau sempak Firaun ler. Ntar kalian udah nonton sendiri. Tapi menurut dia zaman sekarang udah liar banget. Zaman sekarang udah liar banget. Karena industri kreatif berkembang, namanya juga kreatif. Kalau dia nggak berkembang nggak kreatif. Sekarang tuh bisa macam-macam gitu loh. Sampai kita lihat di billboard aja kan sekarang orang udah gila gitu loh. Dulu kita lihat kan billboard harus yang grande segala macam. Tapi sekarang ada orang yang cuma tulisan gitu doang, yang New Green Tea waktu pas lebaran tuh gila menurut gua. Cuma gambar orang anak kecil selamat hari lebaran, mohon maaf edit apa namanya? Editornya lagi pulang kampung. Gitu kan kocak anjing. Ada lu lihat deh. Orang lagi nonton gini. Iya. Apa lo ketawa itu lihat aja. Gitu ler kali. Iya, itu kocak loh. Kayak Gojek. Kan billboard gambar, dia tulisan. Tulisan kan panjang, tapi viral. Itu industri kreatif. Menurut gua. Teater kan industri kreatif. Iya. Ya kan? Harus dikemas beda nih. Supaya apa? Terus rame. Gitu. Supaya apa yang dia udah bangun itu terus berjalan gitu loh. Meaning yang mau dia kasih terus ada. Terus sustain. Gitu menurut gua ya, menurut gua. Karena kalau nggak begitu lama-lama selesai sama YouTube. Benar. Mendingan kita manfaatkan YouTube tadi yang lo bilang, manfaatkan YouTube untuk jadi brandingnya lagi untuk naik gitu lah. Memang kalau gua ngerasain, tapi gua nggak tahu apakah teater katak udah ada di YouTube atau belum. Ada, tapi masih belum profesional kali ya. Iya, lebih ke penjualannya dia cuman beberapa scene. Oh, oke. Tapi kayak untuk gambar yang Kim Hilton besar kayak gitu nggak ada. Dan yang gue ngeliat mungkin bisa belum ada yang benar-benar dikemas untuk kayak gitu. Kalau menurut gue nih ya, How to Become juga sebenarnya punya inti yang sebenarnya juga yang mereka angkat. Crossover juga mau ditunjukin. Iya. Deddy Corbuzier ternyata munculin gimana caranya menjadi podcaster yang terbaik. Ya kan, gimana cara menjadi podcaster yang baik gitu. Pakai kelas. Biasa. Ada kelasnya. Bayar. Jangan-jangan nih How to Become. Iya. How to Become juga ada kelasnya untuk menjadi voice over. Banyak. Dewa Eka Prayoga kan juga gitu, sama. Digital marketing ya kalau nggak salah. Sama. Ujung-ujungnya kembali lagi konten digital jualan nanti ujungnya. Tapi
selama dia belum jualan, ilmu gratis itu kan bisa kita ambil. Kita bayar cuma kuota men gitu. Nah, kembali lagi kalau kita ngomongin teater, ya memang harus ada, menurut gua emang harus ada satu terobosan baru yang gila gitu, supaya apa, si teater itu tetap tadi sustain. Karena ketika gue nonton Hamilton, gila nih pesannya banyak banget ya. Begitu diceritain dia dari kecil hidup tanpa bapak, kelas dia kecil ibunya sakit, ibunya meninggal, dia tinggal sama saudaranya bunuh diri. Lu gila gak lu? Hamilton itu diceritain sebegitu, buset. Kalau gue jadi dia, gila kali lu. Gitu kan. Wah, apa ini? Tapi memang kemasnya teater itu sangat berbeda sekali dengan kemasnya, gue kembali lagi mengangkat lagi perbedaan dengan film ya. Kemasnya berbeda dengan film. Kalau film kita tak ini, oke sip, ambil sip, dah. Ini ngambil mood yang suasana kayak gini. Kalau teater itu kan satu tempat. Iya. Satu tempat. Tapi dia bisa manfaatin lightingnya segala macam. Dimana pada saat kita ngerasa sedih, lightingnya lebih warna ungu. Karena kan di situ ada psikologi warna yang dimainin. Iya. Nggak cuma lagu doang. Iya. Ya kan? Diangkat begitu psikologi warnanya, properti apa yang harus dia gunakan, pakaian apa yang harus digunakan. Kalau kita ngeliatin orang pengemis, apakah dengan pakaian yang bagus atau dengan pakaian lusuh, sudah menggambarkan pengemis. Satu, gambarannya dia pakaian pengemis, dia seorang pengemis. Oke, dengan lagu yang menyayat hati, akhirnya kita ngerasakan suasana hatinya yang kita angkat, ya kan? Dengan lampu yang satu sorotan dia doang, akhirnya dia kayak ngerasa sendirian. Nah itu yang diangkat. Nah itu prosesnya lama juga tuh. Pada saat kita kayak misalnya latihan nih, sini, akhirnya per scene ini, oke, digabungin, masukin, dah, habis itu udah selesai semua, udah rapi, main gladi bersih dan gladi kotor, langsung di stage-nya langsung di ininya. Tapi sebelumnya kita udah belajar blockingnya. Ya itu penting. Wah itu penting banget. Jadi kalau di teater tuh, kalau lo ngelihat di bawah lantainya tuh banyak tuh lakban yang kena lampu tuh berwarna, itu buat tunjukin ini nanti naro meja di sini. Ini nanti tokoh utama berdiri di sini. Karena nanti lampunya nembak di sini. Nanti ini di sini. Ini nanti di sini, ini di sini. Nah yang dihafal itu biasanya adalah stage manajernya. Lo nanti masuk ini. Nah anak buah stage manager adalah Blackman. Nah Blackman itu yang nanti ngatur, oh sini nih siap-siap nih gue masukin barangnya. Siap. Gitu. Itu juga dipikirin juga lah ya. Bagaimana pada saat scene ini mau masuk ke scene ini harus per detik berapa detik harus bisa ada siap. Udah properti udah ready. Jadi dia mengangkat nih, benar-benar siap. Di sini udah ada piring, meja, buku segala macam. Satu angkatan berdua beres taruh selesai diambil. Nah itu buat latihan kayak gitu itu lama, bahkan tanpa ada aktor yang mereka ngatur. Oke, Blackman sini nih masuk. Oke, siap, keluar, jangan lama, cepetan gitu. Itu caranya. Dan tuh mainnya nggak berkali-kali tadi gue bilang, mainnya terus. Iya, oke. Apalagi yang gue ngerasain tuh main sama pemain-pemain teater yang udah sering main di teater-teater besar dan berkali-kali terus-terusan. Kembali lagi yang terbangnya tinggi. Pada saat gue main nih, padahal gue yang latih. Oke, lu ngomong di situ udah ceplas-ceplos aja, apa aja diomongin deh. Ngomong, wah gini ramai segala macam. Iya bu ya gini. Anjing lama banget, 15 menit, 30 menit. Lama banget. Gitu. Pas gue main, wah semua tahu tektokan, deng. Lu sampai kadang-kadang, anjing habis lu ngomong apa? Lu ngomong ini bro, dia tahu naskah gue. Lu heran sendiri kan, ini orang main berjam-jam tapi dia hafal naskah. Teater. Kalau lu main film salah, ulang lagi. Iya enak. Ini enggak terus, bablas. salah bablas. Iya. Ada yang kurang, ada yang kata-kata ini harusnya menunjukkan pesan kayak gini, diingetin. Ada yang tiba-tiba muncul,
bro lu lupa tadi naskahnya, tawa itu bisa jadi bahan guyonan pada saat pentas. Oke. Itu jam terbang tinggal. Gimana caranya lu ngingetin teman lu tanpa kesannya Menjatuhkan. Itu dapat banget dipakai, bahkan sampai dunia kerja pun bisa pakai. Itu gila banget sih. Gila. Lupa naskah lu yang ini bro. Iya gue lupa tadi ngomong apa gitu. Lucu ler. Iya. Itu lucu ler. Bisa aja diangkat gitu. Itu menariknya. Bahkan kalau kita bisa kemas nanti di YouTube ini ataupun gimana nanti, itu pasti banyak kita angkat anak-anak teater lain. Gitu. Seru banget ya. Seru. Bener sih kalau di film bisa cut, biar sih bisa ngopi dulu selalu dia mikirin naskah lagi. Iya. Teater enggak, bablas. Ya bukan artinya gua menjelekkan pemain film ya, enggak ya. Enggak ya, beda lagi. Cuma satu sisi mereka juga seni yang menurut gua value-nya baik dan harus diangkat menurut gua. Itu yang gua lihat sebagai orang awam ya. Yang baru cuma nonton tablo main cuma pemusik dan cuma baru sekali itu juga nonton di HP. Nah, biasanya juga teater-teater kecil yang mau diangkat, kayak gue contohnya waktu itu si Sinar Pelangi Suster Andre, siapa dulu nih yang mau nonton, oke ada surat undangan segala macem gitu kan, oke ada bapak uskup segala macem, oke gitu. Tapi gimana cara ngundang orang-orang lain juga mau nonton di luar dari surat undangan? Kita ngangkat artis. Itu berpengaruh banget khususnya di Indonesia. Iya sih, kadang siapa nih gua gak kenal gitu, ya gitu. Mungkin itu salah satu alasan kenapa si Hamilton ngambil yang udah pemain veteran kali ya. Ya. Bisa jadi. Nah, tapi kan kalau kita ngeliat Hamilton sendiri yang buat orang udah mata udah pasti bagus gitu, karena namanya udah terkenal. Iya. Makanya itu juga ngaruh. Personal brandingnya seseorang itu sangat berpengaruh. Kalau di dunia profesionalisme ya. Kan kalau gue lihat kan si teater ini kan profesional gitu loh ya. Not employee, not self employee, tapi self employee sorry, dia self employee profesional ya, bukan businessman. Tapi satu sisi keren sih, gue akuin gokil sih gitu. Gue nggak tahu di Indonesia namanya, mungkin kalau lu sebut yang paling terkenal gue juga nggak tahu siapa pemain paling terkenal. Apa? Yang teater udah gede namanya terus satu orang aja sebutin namanya. Rano Rianti Arno, sutradara teater koma. Iya, gua sebenarnya belum tahu beliau gitu. Iya, belum tahu beliau kan. Belum tahu gitu. Karena satu sisi ya gua bukan pecinta teater. Iya. Itu yang menurut gua, karena gua lihat Hamilton, value yang nilai yang diangkat tuh banyak. Satu. Yang kedua, setelah lo cerita kayak tadi itu buat kayak gue effortnya dia gede banget sebenarnya, dan dia pasti punya value yang baik untuk mau dikasih ke satu ke timnya, kedua penontonnya, ketiga impactful itu dari cerita yang mungkin dia buat gitu sih. Jadi menurut gue ini teater harus ada wadahnya yang bisa ya seenggaknya mungkin nambah lah ya market teater di Indonesia. Sebenarnya wadahnya udah ada, tetapi animo masyarakat untuk mengetahui dan menyukai yang belum tahu akhirnya tahu itu belum ada. Nah, mungkin nanti kita bisa diskusi lah sama teman-teman teater. Mungkin siapa tahu Kare gitu kan. Tahu nih kan. Ada begini kan, kita kirim Kare denger kan. Boleh gitu. Kita mah senang-senang aja. Yang penting kita kan berkarya. Siapa tahu jadi cuan. Cuan jadi kesenangan gitu. Cuma ngobrol doang ya kan. Kalau gue sih mikirnya setelah gue lihat itu ya, gila sih, gue nggak terlalu suka teater sebelum gue nonton Hamilton, dan gue nggak suka politik. Beres gue nggak suka politik.
cewek gue suka politik, Oke. memperhatikan gitu ya, cuma jadi pemerhati aja. Iya. Gue kayak sorry banget nih ya, bukan gimana, ya udahlah gitu loh. Ya gue tahu dia berjuang buat kita, terus tapi dia nggak impactful banget gitu, nggak kayak gue ke lu gitu loh. Kayak gue ngeluarin peraturan langsung direct langsung ke lu, bah gue kena gitu. Kayaknya nggak segitunya juga gitu loh. Aturan dia kan mengikat general, bukan ke person. Jadi kayak gue, ya udahlah, gue ada, gue nggak ada, politik seperti itu. Yang pertama, even ada politik yang bagus enggak juga, ya gue tetap harus survive sendiri lah. Menurut gue, kalau gue males-malesan, ya sama juga. Mau presiden kayak yang perhatiin lu, nggak bakal. Dia kan perhatian negara gitu. Jadi kayak menurut gue, terus ada lagi macam-macam politik yang apalah segala macam yang menurut gue kayak aduh nggak usah ngomongin politik lah. Tapi ketika gue nonton Hamilton, ya, yang bikin beda adalah gue jatuh cinta sama negara gue. Itu menurut gue value itu yang harus dinaikin. Ketika lu jatuh cinta sama negara lu, ketika lu udah jatuh cinta sama negara lu jatuh cinta sama seorang deh, sama cewek lu sekarang deh, dia mau gimana juga lu tetap jatuh cinta men. Lu tetap survive buat dia gitu, sama. Dan gue yakin namanya isu-isu sara tuh seenggaknya berkurang lah ketika lo udah nemu itu, menurut gue. Itu poin gue di situ, value nya gede banget gitu. Itu yang anjay bagi gue, yang legasinya tuh gede banget, keren sih, keren banget. Lu warga negara Indonesia. Gue warga negara Indonesia. Lu gara-gara suatu teater musikal. Iya, dan dibuat naskah yang seperti itu dengan musiknya, dengan suasananya, dengan ininya, dimasukin lagi sini, pesan itu nyampe ke gue. Kalau gue sebagai pemain teater maupun sebagai pelaku teater, gue ngasih kayak itu dan lu bisa dapet, itu gue seneng banget. Iya pasti, gue yakin. Dan gue pun ya gue ngerasain dimana gue nggak dibayar maupun dibayar. Gue ngerasain gue nggak dibayar, pesan itu dapet cukup. Iya, itu menurut gue. Ketika lu udah bisa nyampein itu, ya, contohnya ke yang nanti value-nya lu udah dapet, terus lu terapin, lu jatuh cinta sama negara lu dan lu tidak berbuat onar, lu barulah itu saya mengharumkan nama bangsa. Itu maksud gua gitu kan. Baru gua bilang lu nggak bullshit gitu. Ketika lu bilang gua patriotisme segala macem di Indonesia tuh begini, bagi gua lu buat apa buat negara lu? Lu ngelakuin apa buat negara lu gitu. Ketika lu begitu hanya untuk kepentingan, menurut gua bullshit. Karena semua politik itu kepentingan aja menurut gua lo ya, politik itu kepentingan aja, tapi lu nggak ada dasar love nya. Gila lo, The Secret. Lakukan dengan cinta gitu, ujungnya kan gitu ya. The Secret kan. Lakukan dengan cinta. Kalau lu udah cinta, udah lu bodo amat, lu akan pasti bela-bela mati-matian gitu lah ya. Itu pesan yang gue dapet di film Hamilton. Gila, dalam banget segitunya, lihat keren ya. Yang gue lihat kayak aduh nih. Tapi yang lu dapetin selain pesan itu ya, apa yang menarik di kemasannya itu? Ya semuanya menarik lah ya. Gue bingung tuh orang kalau di tadi gue ngomongin kalau di film ya, lu blocking kamera tinggal diputar. Iya. Ya, atau ada kamera 3, 4, 7 gitu kan, 10 pakai drone apa segala macam gampang. Yep. Teater mohon maaf penontonnya makin sama gitu. Oke. Nggak ada yang ini. Iya kan? Nah, di teater itu diwajibkan untuk berdirinya jelas. Kalau misalnya kita mau ngobrol nih sama orang, kita begini nih, kita ngobrol. Ini teater, badannya harus begini, ngobrolnya begini. Ya jadi gua begini. Nunjukin. Oh jadi ngomongnya ke sini. Itu blockingnya begitu. Jadi nggak begini, nggak begini. Nggak begini, enggak. Begini. Oh begini. Nah itu. Oke. Itu selalu kuncian. Tapi memang kadang khususnya pada saat kita ini akan sangat berpengaruh pada saat penontonnya itu satu sudut melihatnya sama-sama ke sana. Oke. Saya kayak gua nonton lu Iya, satu bangun situ. Tapi kalau nonton ada yang di atas, ada yang di sini, ada di sini,
Lu kadang juga bisa ngambil muter atau kayak gimana blockingnya, kadang terserah, tapi jangan terlalu sering. Di parkiran perlu nggak? Hah, parkir kan masih ada, cukup kok. Tapi nggak ganggu, Hah? nggak ganggu. Nah, ya saya gue buka usaha parkiran motor. Iya, Itu mengaruh. Sama beberapa bedanya kita main film, kadang gerakan kecil kan bisa kelihatan di teater, di film ya, di film kita lihat di video mukanya begini nih, tapi kalau di teater, kalau kita sedih kita harus melakukan gerakan-gerakan besar biar tahu itu lagi sedih. Kalau misalnya kita di film kan gini doang, nyata. Lu kalau di teater kan penontonnya jauh-jauh. Aku sedih, gerakannya harus besar, nunjukin ekspresinya segala macam. Makanya lu bisa dapat suasananya. Makanya satu sisi yang kemarin gue lihat si Hamilton begitu datang yang berempat tuh pasti begitu. Bukan yang terakhir ya, pas awal waktu. Satu sisi depannya udah ngap ya, mungkin tadi gerakan besar ya, capek pak. Naik tangga tuh, turun tangga, nyanyi ya kan, buset. Lu nggak meninggal lu. Gue nonton aja udah ngap. Iya. Kalau tiba-tiba tewas kan bingung ya kan. Harus lanjut. Nah itu kalau ada yang tewas harus lanjut. Tewas gimana? Kayaknya nggak mungkin juga. Tapi yang pernah gini. Ya kan umur kan ya tahu. Tapi pernah gini lah. Ada pementasan tablo awal-awal ya di tempat lo. Sang karakter tokoh utama Yesusnya itu berapa minggu sebelum pentas, 2 minggu sebelum pentas, itu memutuskan untuk tidak lanjut. Otomatis cari ada yang ganti, ya kan? Itu harus buru-buru, harus cepat ganti. Kalau nggak ada yang bisa ganti, pelatihnya yang ganti. Dan waktu itu akhirnya ada yang bisa gantiin. Terus benar-benar belajar semuanya. Kan karakter Yesus kan banyak banget tuh dialognya. Itu satu. Pun kalau ada misalnya nih ada yang telat atau nggak bisa datang, tiba-tiba sakit atau bagaimana, dia salah satu yang benar-benar bisa menggantikan itu dengan cepat. Ya khususnya pasti pelatihnya itu harus benar-benar bisa ngapalin semua dengan waktu cepat. Itu ada tuh. Pernah salah satu teman gue di teater katak itu begitu. Gila, itu pro banget bro. Pro banget tuh bro. Ada tuh kok ceritanya kayak gitu lihat. Bener-bener bisa. Oke apa? Gue bisa nih. Terus gue ketemu ini gue nih. Udah. Pas ke lapangan, udah aja biar main aja udah. Bukan pelatih tapi yang gantiin. Tapi memang sudah bermain teater. Iya. Dan mungkin juga bisa pelatih. Intinya ya nggak boleh pakai kelihatan naskah di situ. Iya. Harus bisa. Gila. Iya. Gua cari di YouTube soundtrack Hamilton. 42 men. Apaan? 42 lagu. Iya. Banyak banget ya. Udah banget. 42 lagu ler. Itu belum ditambah dialog-dialog dikit yang dia mainin situ. Ya oke lah gua tahu. Ya lagu kan bisa dihafalin kalau berulang. Iya, cuma kan lagu baru terus ada nge-rap-rapnya kan cepat banget itu. Bagi gua kayak bullshit. Lu butuh latihannya berapa lama itu menurut gua. Terus blocking tempat segala macam, dan itu semua yang di kerennya itu semua black man-nya itu gua nggak tahu sebutannya selain black man itu apa, karena dia nggak pakai hitam semua helper ya, mungkin bahasa gua helper di stage itu bisa nyanyi, jago nyanyi semua, kacau nih orang. Gila sampai bener-bener buat. Tapi yang bisa gua bayangin penari bukan yang mindahin barang sambil mindahin barang. Iya. Itu ada juga kayak gitu, dia mindahin barang sambil itu ada juga kayak nyanyi gitu. Dia manfaatin itu juga, sakit gue bilang. Itu waktu gue pentas di Ciputra, karena memang nggak bisa gelapin, karena memang harus ini, akhirnya anak-anak Ingonya blackman-nya ganti pakaiannya nggak hitam tapi pakaian pelayan. Ini nunjukin dia lagi kayak berperan gitu. Nah ternyata dia lagi mindahin barang. Kalau dia memang penari, koreografer. Ya. Ya apa ya sebenarnya? Ya penari latar itu. Kita penari latar, tapi sambil mindahin barang sambil nyanyi. Ngap bos. Dan
bagus. Ya, itu. Kayaknya memang bagus banget lah dari teknik gua, bagus banget. Suaranya bulat semua, kacau. Yang ketika ada satu stage dia nyanyi, satu scene dia nyanyi itu semuanya bagus gitu. Ya terlepas dari castingnya, terlepas dari memang orang sudah veteran di situ gitu. Cuma keren banget. Menurut gua musiknya ngaruh kan. Even lu cuma mukul mukul hi hat gitu, cuma kecil itu kan beda gitu dibanding kosong atau dibanding mukul yang lain. Biola tipis kan beda ngaruh. Ya kan gitulah contohnya yang gua belum terlalu dalemin banget, belum dalemin itulah orkes, mungkin teman-teman lebih paham. Semua itu ngaruh banget ke bangun suasana, ditambah lagi lighting. Oh iya, lighting bakar bos. iya lightingnya ini kayak kalau kita gerakan besar nih pasti tiba-tiba gelap gitu ya? Iya, dia kayak ngeliatin benda yang di depannya, makanya dia samain sama cahayanya. Kalau kita mundur dia ngikutin cahaya yang belakang, jadi lebih gelap. Tuh kan? Iya. Kalau warna lu warna kuning soalnya lu. Terang banget gitu. Sama kayak Bumblebee. Iya, harus terang. Iya. Gitu Ler. Mungkin nanti kita next lagi. Lanjut ngobrol lagi. Iya. Gua sebenarnya udah punya podcast tapi belum gua naikin. Oh iya. Namanya apa tau lo? Apa? Ngobrol plus. Kayaknya seru tuh. Kalau ngira tuh boleh. Itu selingan kita ngobrol plus. Tapi maksud gua nggak berlebihan. Oh, bukan. Plus tuh mungkin ada yang bermanfaat lah. Oh gitu. Tambah itu maksudnya menambahkan sesuatu value gitu loh. Jadi nggak cuma lendir gitu. Kayak sesekali ngomong lendir oke lah, cuma nggak setiap hari ngomong lendir. Tapi kebanyakan orang demennya lendir. Ya. Banyak orang untuk mencari mendengarkan itu untuk kesenangan doang gitu loh, bukan untuk mencari ilmu gitu. Emang kadang lendir harus diangkat gitu. Ya harus. Nanti tapi ada value-nya. Misalnya kita melakukan ngomongin pelendiran, ya akhirnya kita bisa membuahi seorang janda gitu. Gitu. Ada. Gua gakat. Iya. Gua cut kan yang edit gua. Tapi maksud gua ya itulah keren. Ngobrol plus itu udah ada di Spotify. Anchor ya. Anchor udah ada. Waktu pas gua beli mic itu. Wah, apa yang enak ya? Ngobrol plus gitu. Mungkin nanti channel YouTube kita ngobrol plus aja kali. Emang coba lu ngomongin kira-kira poin-poin apa yang udah lu masukin? Gue belum naikin apa cuma satu ya, cuma perkenalan ngalur gitu doang. Gitu. Tapi gue masih belum ngerti dunia podcast kan. Masih ya sampai sekarang juga masih belum ngerti banget. Belum ngerti lah. Jauh banget. Ini kita mulai dan ya daripada kita hal sederhana. Ya daripada saya kan mic nganggur kan. Iya. Kita pakai banyak banget nih. Banyak banget. Thank you Bang Ian udah pinjemin. Iya, thank you Bang Ian. Ya, gitu kan. Semoga teman-teman yang di sini mendengarkan sampai akhir. Jangan di skip, kita juga nggak bakal pasang ini kok AdSense, ntar aja dulu. Karena belum ada. Tapi ntar aja dulu. Dan kita belum tahu juga nih ngomongan berapa lama. Dan kita juga belum tahu nih pada saat kita ngobrol kayak gini orang mendengarkan dan kita join gitu kan untuk kedepannya, ya kita nggak tahu. Lah. Kemudian keinginan kita sih juga pengen melihat ada opportunity nih, itu teater. Iya. Kemas aja. Kita juga ada opportunity yang lain yang harusnya kita angkat di obrolan-obrolan kayak gini. Ya, mungkin kan tadi kenapa gua ngambilnya ngobrol plus karena ya banyak ya, karena teman kan banyak lah ya. Karena teman-teman ya lumayan banyak itu spesialisasi kan macam-macam. Ada yang anu. Mungkin kita bisa ngajak mereka ngobrol diskusi. Iya benar. Kita bisa nih ngobrol-ngobrol gini, ngobrol sama teman-teman. Iya kan enak gitu loh, berbagi tapi ada manfaatnya. Benar. Siapa tahu orang yang mau dalemin bisa tinggal nonton, bisa dengerin. Gitu doang sih, jadi gua nggak muluk-muluk sih. Siapa tahu gitu loh, kalau nggak bermanfaat bagi mereka ya sudah nggak apa-apa. Itu kan, tapi kalau bermanfaat ya terima kasih gitu doang. Iya benar. Itu nothing tulus lah. Yang penting kita berkarya. Oke. Gitu aja. Sampai jumpa. Thank you Len. Thank you kawan-kawan. Thank you. Yo.